Halo semuanya, di video ini kita akan membahas satu buah topik berkaitan dengan reverse proxy. Nah, apa itu reverse proxy? Pada intinya, reverse proxy ini berfungsi untuk meneruskan traffic yang di-request dari klien untuk ditujukan ke aplikasi tertentu. Nah, sebagai contoh mungkin, kalau misalkan kita tidak menggunakan reverse proxy, anggaplah teman-teman menjalankan banyak aplikasi. Umumnya satu aplikasi itu dideploy ke satu server. Kalau misalkan teman-teman jalankan banyak aplikasi, kemudian dideploy ke setiap server, itu rasanya nggak efektif karena kita memerlukan banyak server. Nah, sebetulnya teman-teman bisa jalankan banyak aplikasi di dalam satu server. Nah, untuk nanti dapat diakses melalui satu pintu, kita memerlukan yang namanya reverse proxy. Nah, case yang akan dibahas di sini, anggaplah di sini saya memiliki 3 buah aplikasi, tentunya dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan di sini anggaplah masing-masing aplikasi ini merupakan sebuah web service ya, yang nantinya dapat diakses melalui protokol HTTP. Nah, pada nantinya kita akan coba untuk akses masing-masing aplikasi ini menggunakan nama domain. Anggaplah nama domain yang pertama app1yourdomain.com, nanti dia akan diarahkan ke app1 yang berjalan di localhost 9001 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini saya jalankan virtual mesinnya di atas sebuah VPS yang tentunya sudah bisa kita akses secara publik. Nah, untuk implementasinya seperti apa? Di sini mungkin saya sedikit tampilkan bahwa teman-teman bisa lihat di sini saya sudah jalankan 3 buah aplikasi. Kebetulan aplikasi yang saya jalankan di sini menggunakan basis kontainer. Untuk aplikasi yang pertama di sini running di port 9001, aplikasi yang kedua itu running di port 9002 dan seterusnya. Nah, sebetulnya aplikasi yang sudah running di VM ini sudah bisa kita akses juga. Sebagai contoh misalkan di sini saya akses ke alamat IP publiknya ya. Kalau saya akses di web browser ke alamat IP tersebut dengan port 9001, di sini akan menampilkan aplikasi yang pertama. Berikut pun untuk aplikasi yang kedua ya. Aplikasi yang kedua tadi running di port 9002. Dan yang terakhir ada aplikasi yang ketiga. Ini running di port 9003, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih kalau teman-teman lihat, 3 aplikasi ini sudah bisa diakses secara publik. Hanya saja kita baru bisa melakukan akses menggunakan alamat IP seperti ini. Dan rasanya ini kurang ideal ya kalau kita akses secara publik. Nah, langkah selanjutnya, nanti kita akan coba lakukan pointing menggunakan nama domain, di mana pada nantinya kita tidak lagi menggunakan alamat IP untuk mengakses ke masing-masing aplikasi tersebut. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, nantinya kita memerlukan yang namanya reverse proxy. Nah, kita akan coba implementasikan reverse proxy ini menggunakan Nginx. Oke ya, kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau tadi teman-teman lihat kan di sini saya sudah jalankan 3 buah aplikasi dan sebetulnya sudah bisa kita akses gitu ya. Nah, bagaimana kalau nantinya aplikasi ini kita jalankan di belakang reverse proxy agar nanti opsinya bisa kita variasikan gitu ya. Kita mau menambahkan SSL, kita mau melakukan rep limiting dan sebagainya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi langkah pertama mungkin teman-teman harus installkan terlebih dahulu Nginx-nya. Caranya sudo apt install Nginx seperti ini ya. Nanti kita sedikit lakukan konfigurasi untuk melakukan reverse proxy-nya. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai. Oke, di sini kurang lebih proses instalasi Nginx-nya sudah selesai. Mungkin sebelumnya kita cek dulu apakah service-nya sudah running atau belum. Sudo systemctl status Nginx. Seperti ini ya. Ini sudah running. Dan kalau teman-teman tadi kita lihat, misalkan di sini saya coba tampilkan kembali alamat IP publiknya. Kalau kita coba akses melalui web browser, nah ini akan menampilkan halaman default dari Nginx-nya. Nah, kita akan lakukan sedikit konfigurasi untuk nantinya kita arahkan ke masing-masing aplikasi. Biasanya, untuk melakukan konfigurasi Nginx itu ada di dalam directory /etc Nginx, kemudian site available, kemudian kalau kita lihat di sini ada satu default configuration, namanya default. Nah, untuk yang default ini mungkin kita hapus atau kita matikan saja ya. Kita hapus dulu di sini, sudo rm default, kemudian satu lagi sudo rm, ini ada di site enable, defaultnya kita hapus. Oke, jadi konfigurasi defaultnya ini sudah hilang. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ke topologi ini, nah di sini ceritanya kita akan gunakan nama domain untuk mengakses aplikasi 1, 2, dan 3. Anggaplah di sini domain app1.yourdomain.com, dia akan diarahkan ke app1, berikut pun yang lainnya. Nah, jadi langkah pertama mungkin kita akan melakukan sedikit pointing yang akan saya lakukan melalui Cloudflare. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Cloudflare itu apa, di
video sebelumnya saya sudah sempat jelaskan, jadi silakan nanti cek video tersebut ya. Untuk link videonya nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki satu nama domain, namanya DIYproject.site yang akan saya gunakan dan nantinya akan saya coba arahkan ke masing-masing aplikasi tersebut. Oke ya, di sini saya masuk ke bagian DNS, kemudian saya akan tambahkan semacam DNS record. Di sini saya tinggal tambahkan add record, kemudian namanya mungkin saya akan gunakan app1, kemudian saya arahkan ke alamat IP public yang saya gunakan. Kalau saya cek tadi alamat IP publiknya adalah 103.76 sekian-sekian ya. Saya arahkan ke sini, untuk fungsi proxy-nya saya nonaktifkan dulu. Kalau sudah save, kemudian kita tambahkan lagi, karena app1, app2, dan app3 berada di satu server yang sama, jadi saya akan pointing ke alamat yang sama. Di sini namanya saya bedakan ya, app2, kemudian saya arahkan ke alamat IP yang sama. Satu lagi mungkin yang F3 ya. Kita tambahkan F3 seperti ini ya. Kemudian kita pointing ke alamat IP yang sama juga. Oke, di sini saya sudah tambahkan DNS record di Cloudflare. Kemudian kalau kita cek di sini what's my DNS, kita coba lihat app1.diyproject.site dengan type alias. Kalau kita search, harusnya dia sudah terpointing ke alamat IP yang saya gunakan. Dalam hal ini contohnya alamat IP publiknya ini ya. Kalau kita cek alamat yang app2 seharusnya juga sudah sama. Oke, artinya untuk penambahan DNS recordnya sudah tidak ada masalah ya. Oke, jadi nantinya kita akan buatkan konfigurasi untuk mengarahkan, kalau app1 kita arahkan ke app1, app2 ke app2, app3 ke app3 menggunakan reverse proxy. Oke, kita kembali lagi ke konfigurasi VM-nya. Tadi terakhir kita sudah menghapus default konfigurasinya. Sekarang kita coba tambahkan untuk nantinya bisa kita arahkan untuk ke masing-masing aplikasi. Kita buatkan satu buah file konfigurasi baru. Di sini misalkan sudo nano app1, ini untuk app1 ya. Nah, kita buatkan satu file konfigurasinya. Isinya adalah misalkan kayak gini. Ini simpelnya ya. Sebetulnya nanti banyak opsi yang bisa teman-teman gunakan di sini. Misalkan di sini saya tambahkan parameter listen. Nah, ini ibaratkan nanti web servernya akan dijalankan di port 80 karena nanti kita akan gunakan DNS. Jadi saya akan tambahkan parameter server name. Anggaplah app1.diyproject sesuai dengan nama domain yang sudah kita pointing tadi. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita bisa arahkan. Nah, untuk mengarahkannya kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan location / kemudian di sini kita masukkan parameternya adalah proxy path. Kemudian kita arahkan ke http localhost port 9001 seperti ini ya. Oke, jadi simpelnya kurang lebih seperti ini. Walaupun nanti sebetulnya teman-teman bisa tambahkan opsi apa lagi di sini ya. Tapi untuk sementara kita coba gunakan satu parameter saja dulu seperti ini. Kalau sudah tinggal save, kemudian jangan lupa kita buatkan simbolik linknya, sudo ln-s etc nginx site available, kemudian tadi namanya adalah app1, kita arahkan ke etc nginx site enable. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita cek, ini ada di site enable, harusnya sudah ada simbolik link baru. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah, sebelumnya kita coba cek dulu konfigurasi nginx-nya apakah ada error, dan kita lihat bahwa tidak ada konfigurasi yang salah ya. Kalau sudah, kita bisa sudo systemctl restart nginx. Seperti ini ya. Dan tadi kalau teman-teman lihat, di sini saya sudah jalankan 3 buah aplikasi, dan yang tadi sudah kita buatkan adalah untuk melakukan pointing ke aplikasi 1 yang jalan di port 9001. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa cek di sini ya. Yang sebelumnya teman-teman di sini akses menggunakan alamat IP, tapi di sini kita coba lihat nama domainnya adalah app1.diyproject.site. Nah, ini harusnya sudah menampilkan halaman website atau aplikasi yang berjalan di virtual machine. Nah, ini untuk aplikasi yang pertama ya. Selanjutnya kita config untuk aplikasi yang kedua. Caranya sama. Di sini kalau kita lihat, kita copy saja ya. Sudo cp app1 kita buatkan misalkan app2. Kemudian kita ubah konfigurasi yang ada di app2. Nah, app2 yang perlu kita sesuaikan adalah nama domainnya. Kalau app1 tadi kan diarahkan ke app1.diyproject.site. Kalau app2 ya kita sesuaikan gitu ya. Kemudian jangan lupa ketika ada request ke nama domain ini, artinya nanti akan di forward atau diteruskan ke alamat ini, localhost port 9002. Kalau sudah tinggal save, kita lakukan cara yang sama, sudo ln-s etc nginx site available app2, kemudian kita
kita arahkan ke etc nginx site enable seperti ini. Kalau kita cek ls-l site enable, di sini sudah ada F2 ya, simbolik linknya sudah terbentuk. Kemudian kita coba cek terlebih dahulu sudo nginx min t, apakah ada konfigurasi yang error? Tidak ada. Kalau sudah, kita bisa restart nginx ya. Seperti ini ya. Oke. Sekarang untuk yang aplikasi kedua harusnya sudah bisa diakses melalui nama domain f2.diyproject.site. Nah, seperti ini ya. Ini untuk yang F2. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan untuk yang ke F3. Oke, kita lakukan cara yang sama. Sudo cp f1 misalkan kita buatkan konfigurasinya dengan nama F3. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita edit sedikit. Sudo nano F3. Kemudian kita sesuaikan server name-nya sesuai dengan DNS-nya. Kemudian jangan lupa proxy path-nya kita arahkan ke port 9003 karena F3 ini jalan di localhost port 9003. Kurang lebih seperti ini. Seperti biasa, kita buatkan simbolik link-nya biar cepat kayak gini aja ya. Kalau sudah, kita tinggal cek ls-l site enable. Nah, sudah ada ya. Kita tinggal restart nginx-nya. Sudo systemctl restart nginx. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba akses menggunakan nama domain f3.diyproject.site. Seperti ini ya. Dan teman-teman bisa lihat nih, F1 kurang lebih seperti ini ya. F1 dengan nama domain f1.diyproject.site. Ini untuk yang F2, nama domainnya juga sudah sesuai dan ini F3. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke ya, jadi sejauh ini kita sudah berhasil untuk melakukan pointing aplikasi yang berjalan di satu buah virtual machine dengan menggunakan nama domain. Nah, selain itu, selain untuk melakukan forwarding traffic, reverse proxy ini juga kita bisa manfaatkan untuk hal yang lain. Anggaplah di sini aplikasi yang berjalan di VM itu belum mendukung HTTPS. Pastinya kalau kita akses secara publik itu kurang aman gitu ya. Kita bisa tambahkan semacam konfigurasi SSL agar nanti websitenya ini bisa jadi HTTPS gitu ya. Karena by default di sini ada keterangan not secure. Nah, untuk cara konfigurasinya seperti apa? Simple saja. Sebetulnya teman-teman di sini tinggal installkan Let's Encrypt gitu ya. Untuk nanti kita tanamkan di dalam reverse proxy-nya. Nah, untuk menambahkan konfigurasi SSL-nya, teman-teman bisa tambahkan dengan perintah sudo apt install certbot, kemudian kita tambahkan pluginnya itu python 3 certbot nginx. Seperti ini ya. Kita tinggal tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Nah, cara untuk menambahkan SSL-nya itu cukup simpel. Teman-teman tinggal jalankan sudo certbot min nginx min d, kemudian kita masukkan nama domainnya apa. Di sini misalkan nama domainnya adalah f1.diyproject.site. Seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, pada saat pertama kali mungkin kita diminta untuk memasukkan email ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja misalkan your email @mail.com. Kemudian ada beberapa agreement. Ini kita yes saja. Kemudian ini kita yes. Oke, kita tunggu. Pokoknya pastikan F1 ini sudah di pointing ke alamat IP public yang berjalan di VM ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil. Kalau kita coba refresh, nih kalau teman-teman perhatikan, di sini keterangannya masih not secure. Kalau saya refresh, di sini harusnya sudah muncul simbol seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini sudah terenkripsi. Nah, kurang lebih informasi SSL-nya seperti ini. Artinya di sini aplikasi satu ini statusnya sudah HTTPS, bukan lagi HTTP. Nah, untuk aplikasi yang kedua dan ketiga, caranya sama. Teman-teman tinggal regenerate saja ya, tinggal diganti nama domainnya. Misalkan di sini F2, kita enter, kita tunggu sampai dengan proses generate-nya selesai. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk yang F2, kalau kita refresh, kalau yang sebelumnya not secure, kita refresh. Nah, ini sudah berhasil. SSL sertifikatnya sudah terpasangkan untuk yang domain F2 ini. Nah, sebetulnya ini ada konfigurasi yang ditambahkan secara otomatis juga ke nginx-nya. Kalau kita lihat misalkan tadi ada F1, F2 yang sudah kita pasangkan SSL-nya. Kalau kita lihat nano F1 gitu ya. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi tambahan yang secara otomatis di-generate oleh si searchbot ini. Nah, ini adalah SSL sertifikat, kemudian ada parameter untuk SSL-nya apa gitu ya. Kemudian di sini juga
juga ada konfigurasi untuk melakukan redirect dari port 80 ke 443 alias HTTPS. Jadi untuk app 1, app 2 ini sudah HTTPS. Satu lagi untuk yang app 3 ya caranya sama, kurang lebih seperti itu. Kita tinggal masukkan saja di sini certbot min nginx min d, kemudian nama domainnya apa. Jadi sesimpel itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang app 3 proses generate-nya udah selesai dan kita coba refresh untuk yang app 3 ini sudah HTTPS. Jadi sekarang aplikasinya yang awalnya kita akses menggunakan alamat IP public tentunya dengan melampirkan port number-nya. Sekarang dari masing-masing aplikasi ini sudah bisa kita panggil menggunakan nama DNS. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebetulnya banyak sekali manfaat dari reverse proxy ini. Selain tadi ada SSL dan sebagainya, teman-teman juga bisa enhance konfigurasinya. Contoh misalkan menambahkan rate limiting dan sebagainya. Nah, itu nanti kedepannya bisa teman-teman explore lah ya. Nah, sebetulnya reverse proxy ini juga tidak hanya berlaku untuk melakukan forwarding traffic ke dalam localhost seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, sebetulnya teman-teman juga bisa manfaatkan reverse proxy ini untuk nantinya di forward ke server yang berbeda. Anggaplah di sini ada 3 server lokal ya, masing-masing server ini menjalankan sistem yang berbeda. Nah, kalau misalkan nanti dari internet kita akses menggunakan misalkan www.company.com, nanti akan diarahkan ke server yang menjalankan company website misalkan. Begitupun misalkan di sini ada HR system, kalau kita akses dari luar http.hrd.company.com, nanti dia akan diarahkan ke servernya HR system. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, contoh yang tadi kita coba implementasikan kurang lebih ini hanya memforward ke aplikasi yang berjalan di lokal. Tapi bisa juga kita gunakan untuk memforward ke aplikasi yang berjalan di server yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah pembahasan pada video ini ya. Kalau nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.